بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di jam kedua untuk mengkaji kitab akidah karangan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dimaafin agak terlambat ya. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kan cuman syafaat ya. Jadi sekarang melanjutin. Sebenarnya kalau lihat kitabnya, setelah selesai pembahasan hari ini, besok sahabat, habis itu selesai, udah nggak ada lagi. Sedangkan daurahnya itu masih sampai tanggal 31 insya Allah. Jadi mungkin di jadwalnya tulisannya ikhtibar gitu, atau tanya-tanya gitu. Terserah wes, nanti dilihat kayak gimana. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kembali dalam kajian kitab Aqidah Ahlil Islam. Kali ini yang punya kitabnya masuk halaman 26 insyaallah. Kemarin wa an yu'mina bi syafaatil anbiya. Nah, kita diharuskan beriman kepada syafaat, yaitu bantuan atau pertolongan anbiya, summa siddiqin, summa syuhada, dan dijelaskan di situ bahwa syafaat itu enggak cuma dari para nabi dan rasul, tapi juga orang-orang siddiq, para syahid, al-ulama, orang-orang berilmu, wassalihin, orang-orang soleh, wal mukminin, ataupun mukmin biasa. Nah, makanya kan kemarin udah bilang ya, Habib Umar mengatakan perbanyaklah ukhuwah, paling enggak satu orang, karena bisa jadi orang tersebut yang ngasih syafaat buat kita semua. Dan adapun syafaatul udma itu khusus ya, maksusah, khusus bi Muhammadin, itu yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemarin udah dijelasin juga syafaatul udma walaupun pakai rekaman ya. Sekarang melanjutkan yang kemarin, wa an yu'mina bi ikhraji man dakhalan nar min ahli tauhid. Dan kita harus beriman, harus percaya bi ikhraji man dakhalan nar, dengan dikeluarkannya seseorang dari neraka min ahli tauhid, kalau dia termasuk orang ahli tauhid. Jadi orang-orang di neraka nanti bakal dikeluarin walaupun dia hanya punya iman kecil ya. Yang penting ahli tauhid, yang penting di dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatta la yukhalladu fiha man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Walaupun mereka itu punya iman sebesar dzarrah, sebesar kayak biji wijen gitu, kecil sekali. Kalaupun mereka beriman kecil, pasti bakal dikeluarkan dari neraka menuju ke surga. Wa anna ahlil kufri wa syirki mukhalladuna finnari abadal abidin. Dan adapun ahlil kufur, orang-orang kafir. Apa itu orang kafir? Kafir itu cover ya, menutup, artinya mengcover ya, memblok dirinya sendiri dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dari tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengcover itu namanya kafir ya.
sebenarnya bukan ejekan buat mereka, karena sekarang tuh kaum mereka tuh kalau dibilang kafir kayak kesindir, kayak marah gitu. Padahal sebutan itu ya paling cocok karena mereka sendiri yang menghalangi diri mereka untuk mendapat hidayah, atau bisa jadi kaum muslimnya kurang berdakwah kepada mereka ya, sehingga mereka masih ke kafir gitu kan. Nah makanya sekarang itu mereka nggak mau disebut kafir, mintanya disebut non muslim gitu. Padahal ini sebenarnya perkataan yang paling sopan, paling cocok buat mereka gitu. Dibilang kafir, mengkafir dirinya, memblok, menutup. Adapun orang kafir, wasyirki, orang yang musyrik menyekutukan Allah, mukhalladuna finnar abadal abidin. Mereka di neraka kekal selama-lamanya. Nah, kalau orang mukmin walaupun dia maksiat, tapi kalau punya iman sekecil apapun bakal dikeluarin dari neraka. Kalau orang kafir, orang musyrik itu nggak bakal keluar, kekal selamanya. La yukhaffafu anhumul adabu walahum yundorun. Ayatnya begitu. La yukhaffafu anhumul adab. Nggak mungkin juga diringankan adabnya. Walahum yundorun. Nggak mungkin juga menunggu-nunggu kapan ya waktunya saya dikeluarin, nggak mungkin. Wa annal mu'minuna mukhalladuna fil jannah abadan sarmada. Begitu juga orang mukmin masuk ke dalam surga abadan sarmada. Selamanya bahagia di sana. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrijun ya. Mereka enggak akan merasakan keletihan wa ma hum minha bimukhrajun dan tidak akan dikeluarkan. Jadi enggak mungkin khawatir, mereka ahli surga enggak akan keluar. Wa annal mu'minuna yarawna rabbahum fil jannah bi absarihim. Dan orang-orang mukmin nanti bakal melihat rabbahum, Tuhan mereka, pembimbing mereka, pendidik mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum fil jannah bi absarihim. Di surga nanti ngelihat Allah bi absarihim dengan penglihatan mereka. Alama yaliku sepantasnya bijalalih, yang tidak mengurangi kesuciannya Allah Subhanahu wa taala, wa qudsi kamali, dan kesempurnaan dan kesucian Allah. Maksudnya cara melihatnya itu sesuai dengan keagungan Allah. Nanti akan dijelasin insyaallah. Oke. Hari ini sampai paragraf itu aja yang dijelasin insyaallah. Jadi kemudian setelah syafaat yang wajib kita imani dalam perihal al-ghaibiyat, wa an yu'mina bi ikhraji man dakhalan nar min ahli tauhid hatta la yukhalladun fiha man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin. Beriman bahwasanya akan dikeluarkan dari neraka setiap orang-orang yang ahli tauhid, ahli la ilaha illallah, ahli tauhid kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti tidak akan ada di neraka itu secara abadi ya, pindah ya, upgrade. Gak ada di antara mereka orang-orang yang beriman, gak ada sama sekali, bakal dikeluarkan satu persatu wahakada. Wa anna ahlil kufri, adapun orang-orang kafir, wasyirki, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang mempercayai bahwa ada Tuhan selain Allah, naudzubillah, mukhalladuna finnari abadal abidin, senantiasa kekal di neraka untuk selama-lamanya mereka. Emang ada orang mukmin masuk neraka? Ada ya. Tapi nanti mereka tuh bakal pindah gitu. Selama hatinya membawa iman, mereka bakal pindah ke surga. La yukhaffafu anhumul adabu walahum yundorun. Ini orang-orang kafir tidak akan diringankan adabnya sedikit pun bagi mereka, dan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin. Walahum yundorun, enggak mungkin. Wa hakada. Wa annal mu'minin mukhalladuna fil jannati abadan sarmada, dan kaum mukminin mereka kekal di surga selama-lamanya. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak akan mereka merasakan keletihan. Jadi di surga itu gak ada capek, gak ada 3L ya, lemah, letih, lesu, gak ada. Tidak akan merasakan keletihan ya.
dan tidak akan mereka dikeluarkan dari surga. Tenang, katanya Allah dalam ayat tersebut, ya, gak mungkin kamu dikeluarkan. Oke, ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini dalam perihal surga dan neraka, setiap orang yang masuk ke dalam surga pasti akan kekal. Ya. Gak ada ceritanya orang yang dikeluarkan dari surga, enggak. Gak ada ceritanya. Kalau yang masuk surga udah pasti kekal. Ya, semuanya yang masuk surga pasti kekal selama-lamanya bahagia. Allahumma ja'alna minhum. Namun yang masuk neraka bisakah akan keluar? Jawabannya bisa. Ya. Orang mukmin tidak akan kekal di dalam neraka. Setiap mereka yang mempunyai iman walaupun sedikit nanti pasti akan keluar dari neraka. Walaupun setelah ratusan tahun pasti akan keluar, karena tidak ada ceritanya orang mukmin kekal di neraka. Orang mukmin kekalnya itu di surga. Itu poinnya. Dan orang yang tidak mempunyai iman sama sekali, barulah mereka akan kekal di neraka. Wahakadha ya akhwat. Nah, begitu ya. Jadi selagi ada iman, makanya iman itu sesuatu yang luar biasa. Iman itu ada yang namanya tingkatan percaya, kemudian iman, kemudian yakin. Ya. Yakin itu tingkatan iman yang paling tinggi. Iman itu luar biasa. Ketika ada iman, dia beriktikad dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia banyak maksiat, walaupun seumur hidupnya gak pernah melaksanakan ketaatan sama sekali, dia cuman punya kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Mungkin dia akan masuk neraka, tapi pasti dia akan keluar dari neraka menuju surga. Ya, menuju surga, selama-lamanya di surga. Maka jangan remehkan kalimat la ilaha illallah. Sebarkanlah kalimat la ilaha illallah. Walaupun orang itu kurang taat, ya, tapi berikan padanya kunci surga. Ya, kasih kunci surga, ajarin kalimat la ilaha illallah. Wahakadha ya akhwat. La ilaha illallah. Naam. Di surga nanti, ya, beliau berkata, ya, Imam Haddad, wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannati bi absarihim ala ma yaliku bi jalalihi wa qudsi kamalihi. Ya, nanti diceritakan, ya. Orang yang terakhir keluar dari neraka itu namanya Juhainah. Dan itu membuat orang-orang penduduk neraka nangis kejer, ya, menderita, pedih. Waduh, kalau Juhainah ini udah keluar, berarti kita udah nggak bisa abadi ini di neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mereka masih berharap sebenarnya sebelum Juhainah diambil, masih berharap ada kesempatan pertolongan buat mereka dipindah dari neraka menuju ke surga. Tapi enggak, ya. Kalau udah Juhainah ya udah beres, ya, karena diriwayatkan yang terakhir keluar dari neraka itu namanya Juhainah. Ada orang yang mengatakan, ya, ada pendapat yang mengatakan Juhainah itu nama orang. Ada yang mengatakan Juhainah itu qabilah, ya, satu qabilah gitu. Dari qabilah Juhainah dikeluarin dari neraka menuju ke surga. Makanya dikatakan inda Juhainah khabarul yakin, ya. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu pengen jadi Juhainah, ya. Karena apa? Khabarul yakin, udah pasti Juhainah itu masuk surga, ya. Udah distempel masuk surga walaupun diadab dulu, karena udah jelas dia inda Juhainah khabarul yakin, ya. Sudah yakin dikabarkan bahwa Juhainah itu bakal masuk surga. Meskipun dia orang yang terakhir nanti masuk surga. Oke, lanjut ke kitabnya. Di surga nanti, kata Imam Haddad, mukmin yarawna rabbahum bi absarihim. Orang-orang mukmin, ya, bahwasanya para mukminin di surga nanti mereka akan yarawna rabbahum, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi absarihim, dengan penglihatan mata mereka sendiri. Mata mereka sendiri. Ya, dalam keadaan yang layak, ya, alama yaliku, dalam keadaan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesuciannya Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, ya. Jadi bukan secara kayak manusia ngelihat gitu, ya.
walaupun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nggak bisa diceritain karena ini perkara akhirat, ya, perkara surga yang dibilang nanti leher bakal panjang, ya. Ya kita kalau bayangin di sini gimana orang lehernya panjang, nggak bisa ngebayangin. Tapi di sana nanti tuh cakep gitu loh. Kayak orang mau jadi pengantin rambutnya disasak dulu sampai mekar, sampai keribu. Tahu-taunya pas naik pelaminan dia cantik, cakep, rambutnya bisa dibentuk-bentuk gitu. Awalnya kita bayangin loh kok bisa mekar begini. Nggak bisa ya, emang dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini perihal melihat Allah ini ada khilaf. Ada perihal khilafiyah antara ahli sunnah dan mu'tazilah. Ahli sunnah berpendapat bahwasanya kenikmatan yang paling agung di surga adalah apa ya akhwat? Bukan karena bisa makan, bisa minum, ya, melihat istana yang megah, ya, atau berkumpul dengan teman-temannya, dengan keluarganya, atau bidadari, bukan, ya. Kenikmatan yang paling agung di surga bukannya bidadari, bukan juga istana yang megah. Kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Habib Ali Habsyi, ya, karena di situ ada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Gak enak walaupun surga nikmatnya kayak apa, kalau jauh dari Nabi Muhammad ya beliau gak pengen gitu. Al-muhim, ya, dari segi akidah, ya, kenikmatan yang paling agung, yang paling tinggi menurut akidah ahli sunnah adalah ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil hadis Bukhari, baginda bersabda bahwasanya innakum satarawna rabbahum. Innakum satarawna rabbahum. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini, kata Nabi Muhammad, ya, sambil menunjuk ke bulan tersebut. Kata Nabi SAW, yaitu nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Kaum Asy'ariyah berpendapat nanti kalau di surga bisa melihat Allah. Al-Mu'tazilah mereka mengingkari enggak ada yang namanya nikmat di surga dengan melihat Allah. Nikmat surga yaitu istana, bidadari, ya, dengan segala fasilitas super lengkap yang diberikan, ya. Gak ada kesusahan, gak ada kesedihan, gak ada letih, gak ada ke toilet. Itu Al-Mu'tazilah mengingkari pendapat tersebut. Enggak ada namanya nikmat surga itu dengan melihat Allah. Lantaroni, selama-lamanya engkau tidak bisa melihat aku, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibantah, ya, dijawab oleh ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan ketika Allah Ta'ala mengadab orang-orang kafir nanti, ya. Kemudian dikatakan dalam ayat innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, gitu kan. Mereka dihijab atas Allah Ta'ala. Orang-orang kafir lamahjubun, dihijab atas Allah Ta'ala. Ada hijab dari Allah Ta'ala. Berarti kaum mukminin gak dihijab dari Allah Ta'ala. Nah, akhirnya mereka berkesimpulan gitu ya akhwat, ya. Berarti kalau orang kafir yang dihijab, kalau kaum mukminin gak ada lah mahjubun, ya, gak ada ayatnya. Mereka tidak bakalan dihijab, berarti mereka besok bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Dan arti dari kalimat al-husna, ya, yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, husna adalah masuk surga. Kemudian ada ziyadah, ada bonus di situ. Bonus ziyadah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Mu'tazilah mereka mengingkari ini karena begini, kalau Allah bisa dilihat berarti Allah Ta'ala mempunyai tempat, ya, memakai tempat, ya, karena tak mungkin yang bisa dilihat kecuali yang bertempat, ya. Begitu kan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, ya, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan Allah, memandang zatnya Allah itu di arsy, ya kan. Tapi bukan berarti Allahnya di arsy,
Tapi Nabi Muhammadnya perlu tempat ya, bukan berarti Allahnya yang perlu tempat, tapi Nabi Muhammad yang perlu tempat untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi ketika Nabi Muhammad masih di dunia ya. Bukan perihal akhirat ya. Terjadi yang kita peringati Isra Mi'raj setiap 27 Rajab ya. Nah begitu. Jadi kaum Mu'tazilah mengatakan kalau Allah dilihat berarti kan memerlukan tempat, sedangkan Allah itu tidak bertempat, jadi nggak mungkin ya, melihat Allah itu perkara yang tidak mungkin. Nah inilah yang diingkari oleh Ahlus Sunnah. Mereka berpendapat Allah itu bisa dilihat, sebagaimana dijelaskan dalam Bukhari dan Muslim, Allah bisa dilihat. Tapi bagaimana keadaan ketika Allah dilihat? Nah itu beliau jelaskan, dijawab sama Imam Haddad, alama yaliku bijalalih, dengan keadaan yang sesuai, yang yalik, yang pantas ya, dengan kesucian dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil qudsi wa kamalihi ya. Dengan keadaan kesucian dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngatur itu nanti Allah ya, gimana-gimananya ya. Bisa dilihat tanpa bertempat dan tanpa memakai arah apapun. Enggak ya. Sama sekali enggak berarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali enggak bertempat ya. Tapi bisa dilihat ya. Nah, bagaimana itu? Mereka katakan ya, ulama mengatakan bila kaifin ya, tanpa ada bagaimana. Gak bisa dipikirin kalau sekarang karena pemikiran kita terbatas ya. Yang penting caranya ngelihat Allah nanti sesuai dengan kesuciannya Allah, sesuai dengan keagungan Allah dan kesempurnaan Allah yang tidak bertempat dan tidak berarah. Bila kaifin, tidak ada bagaimana. Jadi stop sampai di sini gitu. Wa minhum yandaru bi absarihim ya. Lakin bila kaifin walan kisori ya. Di antara perihal yang kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala akan dilihat di akhirat nanti, betul ya. Di surga nanti iya, tapi tanpa ada kaif ya, gak ada bagaimana. Gimana nanti caranya ini itu lebih lanjut nanti ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ya. Ulama mengatakan bila kaifin, tanpa bagaimana. Yang penting alama yaliku bijalalih, yang sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu pernah ada perdebatan ya, kaum Mu'tazilah sama kaum Asy'ariyah ya, kaum Ahlus Sunnah. Mereka berdebat, yang ini bisa dilihat, oh enggak, yang ini enggak bisa dilihat ya. Enggak bisa dilihat, enggak bisa dilihat. Debat. Ya udah ya, antum yang mau lihat silakan lihat, fadol ya. Yang nggak mau lihat terserah. Jadi gitu ya. Wah kadang yang mau lihat silakan, yang enggak ya udah terserah, jadi nggak usah ribut gitu ya. Toh ini perkara akhirat ya, masih belum terjadi ya. Nah sebenarnya ini khilafnya tuh khilaf lafdi ya, khilaf lafdi antar mereka ini ya. Kalau kita nobatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat tanpa adanya tempat, pasti mereka akan berpendapat sama dengan kita. Tapi bisa Allah dilihat ya, tak mungkin yang bisa dilihat karena bertempat ya, ya pasti nggak bisa dilihat ya, gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu tempat jadinya gitu. Nah inilah yang perlu, yang menjadi penengah di sini ya. Mu'tazilah berpendapat kalau bisa dilihat pasti bertempat, sementara Ahlus Sunnah berpendapat ya, walaupun tidak bertempat tetap bisa dilihat ya. Nah inilah yang perlu, yang menjadi penengah di sini, terlihat tapi tidak bertempat, begitu ya. Apakah ada? Ya inilah yang diisbatkan oleh Ahlus Sunnah ya, dan dinafikan oleh Al-Mu'tazilah ya. Ada menurut Ahlus Sunnah tapi dinafikan menurut Al-Mu'tazilah, wahakada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita semuanya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq ya. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih semangat sampai akhir daurah nanti. Sekian untuk daras kita kali ini ya akhwat. Jumpa lagi besok insyaallah, pembahasan terakhir, tapi mungkin dibagi dua ya biar nggak terakhir amat ya. Wal afu minnakum. Assalamualaikum.